ayam goreng kesukaannya kebetulan lagi ada dari Surabaya, import langsung. Alhamdulillah disyukuri bisa berkumpul bersama anak-anak di rumah. Nggak ada rencana ya, semua tuh kayak nggak terplanning ya. Atau ngumpul-ngumpul nih juga nggak janjian, tiba-tiba anak-anak pengen aja ketemu ke rumah Bunda semua. Yaudah akhirnya bilang katanya, kenapa kok pada ke rumah Bunda semua? Karena ayahnya nggak ada di rumah sampai tanggal berapa gitu. Jadi pada ke rumah semua gitu. Hampir 5 bulan di penjara, Roger Danuarta menjalani sisa hukumannya di Pusat Rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Yang pastinya ya bersyukur pertama-tama ya proses sidang udah selesai, terus yang kedua juga keinginan untuk direhabilitasi tercapai. Sementara itu, bagaimana pembelaan Aki J yang ia tulis dan tuangkan dalam selembar kertas? Dan seperti apa repotnya Sarwenda saat ditinggal mudik pekerja rumah tangga? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Seleb on Cam. Hampir 5 bulan berada di dalam bui, Roger Danuarta akhirnya diputuskan harus menjalani sisa hukumannya di Pusat Rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Sementara itu, di tempat yang sama, lewat selembar kertas, Aki J mengungkapkan penyesalannya dan berusaha meminta maaf atas kejadian tabrakan maut yang mendudukannya sebagai tersangka. Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Seleb on Cam, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Dengan keputusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin itu, Roger Danuarta akan menjalani sisa hukumannya di Pusat Rehabilitasi di Lido, Jawa Barat. Inilah keputusan yang tentu saja sesuai dengan apa yang Roger harapkan. Hampir 5 bulan berada di penjara akibat penyalahgunaan narkotika, penantian Roger terjawab juga. Kebahagiaan yang semakin sempurna ketika orang-orang terdekatnya hadir dalam sidang putusan tersebut. Selain keluarga, ada Asti Ananta yang hadir dan setia mendampingi Roger dalam sidang putusannya kemarin. Bersyukur pertama-tama ya proses sidang udah selesai, terus yang kedua juga keinginan untuk direhabilitasi tercapai. Tentunya hari ini saya lega karena Roger statusnya sudah tidak di rutan lagi dan secepatnya untuk pindah ke Lido. Alhamdulillah ya, doanya semua, keluarga juga doanya itu, terus teman-teman juga bersyukur, berterima kasih sekali sama para pengacara juga. Kehadiran Asti tentu saja menyimpulkan tanya, benarkah ada cinta di antara mereka? Entahlah, Asti sendiri saat dikonfirmasi enggan memberi jawaban pasti. Yang jelas seiring keputusan ini, Roger ingin memulai lembaran baru dalam hidupnya. Lantas, kapan Roger akan dipindah ke pusat rehabilitasi dan meninggalkan tahanan yang telah ia huni hampir 5 bulan belakangan? Pastinya dengan keputusan rehab ini ada keinginan yang sangat mendalam buat aku untuk memulai lembaran baru dan juga harapan aku dan juga keinginan akunya nantinya menjadi diri aku yang dulu lagi. Tinggal tunggu aja nanti pada saat aku sudah selesai rehab. Karena sudah tidak ada alasan lagi untuk Roger dibawa ke rutan dan dia menginap lagi di sana.
karena dia sudah diperintahkan untuk dikeluarkan, dan itu kami harap bisa dipahami segera oleh jaksa untuk cepat mengeksekusi Roger dan membawa ke sana. Terus memastikan lagi, karena tadi kan kurang terdengar ya, kurang jelas gitu. Kemudian setelah selesai masih memastikan lagi, makanya tadi saya tanya, sah bebas, bukan bebas, sorry, sah rehab, iya rehab. Sekarang ini yang saya hanya bisa bilang Roger bangkit. Perjalanan Roger masih panjang. Masih dari pengadilan yang sama, sidang berbeda dijalani Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti. Dalam sidang Rabu kemarin, Aki J dan kuasa hukumnya Lydia Wongsonegoro mempersiapkan pembelaan. Tak tanggung-tanggung, pembelaan itu berisi hingga 80 halaman. Tapi dari semua itu ada satu halaman yang ditulis sendiri oleh Aki J. Lalu seperti apa pembelaan yang dituangkan Aki J pada selembar kertas? Sudah diserahkan ke majelis hakim ya. Apa bunyinya? Ya, dia meminta maaf kepada semuanya, menyesal, apa tadi kita? Yang minta maaf, menyesal. Terus terima kasih kepada ayahnya, bundanya yang sudah selama ini menemani dan akan selalu bersirahturahmi dengan keluarga korban. Kita sih ikut-ikut aja ya, apa yang menjadi ketentuan hukum ya. Saya sih ikut-ikut aja. Artinya ya kita kan sebagai warga negara kan selalu tunduk pada apa yang dikatakan hukumnya kan. Meski Maya Estianti tak berkomentar banyak perihal sidang Aki J Rabu kemarin, tapi ia terlihat semangat saat berkisah bagaimana kebersamaannya dengan ketiga putra tercintanya. Pasalnya, sejak awal Ramadan, Maya, Al, El, dan Aki J menjalani ibadah puasa bersama-sama mulai dari sahur hingga berbuka. Lalu, benarkah dengan kebersamaan ini, Maya merindukan sosok kepala keluarga di tengah kebersamaan mereka? Lancar, anak-anak juga puasa semua. Udah 3 hari anak-anak di rumah. Buka puasa bareng, sahur bareng. Alhamdulillah bisa dapat berkah Ramadan, bisa berkumpul bersama anak-anak. Ayam goreng kesukaannya kebetulan lagi ada dari Surabaya, import langsung. Alhamdulillah disyukuri bisa berkumpul bersama anak-anak di rumah. Gak ada rencana ya, semua tuh kayak gak terplanning ya. Atau ngumpul-ngumpul nih juga gak janjian, tiba-tiba anak-anak pengen aja ketemu ke rumah bunda semua. Yaudah akhirnya bilang katanya, kenapa kok pada ke rumah bunda semua? Karena ayahnya nggak ada di rumah sampai tanggal berapa gitu, jadi pada ke rumah semua gitu. Tinggal di rumah idaman kini bisa diwujudkan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan. Rumah mewah di bilangan Bintaro, Jakarta Selatan itu dijadikan Wenda sebagai pelampiasan hasratnya. Dengan nuansa serba putih, Wenda memilih dan ikut terlibat mendesain sejumlah ornamen di setiap sudut rumah mereka. Tapi anehnya, meski telah bersuami istri dan tinggal di satu atap yang sama, Wenda dan Ruben memiliki perlengkapan rumah sendiri-sendiri, mulai dari wastafel, alat rias, hingga ruang menonton didesain serba dua. Maka seperti inilah bahagianya Wenda saat rumah idamannya telah mulai terisi dengan perlengkapan yang ia dambakan. Ya pemirsa Selap On Cam, ketemu lagi sama aku Sarwenda, dan sekarang aku lagi ada di rumah membantu pada mudik semua, jadi kita beres-beresnya sendirian. Yuk kita masuk ke rumah. Ini buat ruang tamu, kamar tamu. Ini buat rak sepatu deh setahu aku. Kemarin nih ruangan yang paling favorit. Ini tempat buat sepatu, tapi ada tangga-tangganya ala-ala di perpustakaan. Ini buat ruang nontonnya. Ini nontonnya kan kemungkinan kalau misalnya dia maunya kalau nonton itu ya di ruang nonton. Kalau misalnya tidur ya tidur gitu. Dan sedangkan aku sukanya nonton sambil ketiduran gitu. Jadi ya sudahlah. Saya bikin kayak rada kasur gitu sofanya. Wastafelnya juga sendiri-sendiri. Soalnya waktu itu tiap kali kalau misalnya udah pulang kerja, pas lagi pulangnya bareng, dia mau cuci muka, aku mau cuci muka, berebutan wastafel, males banget kan. Jadi kita bisa sendiri-sendiri. Tapi toilet ya sendiri, toilet ya tetap satu.
Meski rumah ini telah dipenuhi berbagai perlengkapan, tapi belum tertata sesuai keinginannya. Apa boleh dikata, Wenda yang ditinggal mudik oleh pembantunya harus turun tangan sendiri melakoni berbagai pekerjaan rumah tangga.